Sobat Pelaut, jumpa lagi di Kapten Channel. Oke, video kali ini kita akan membahas bagaimana menjadi pelaut yang untuk ratings ya. Kalau teman-teman belum tahu, rating itu sebagai anak buah kapal. Jadi selain dari engineer dan officer, kita akan bahas setelah yang satu ini. Check it out. Baik, teman-teman, sesuai topik yang tadi, untuk teman-teman yang belum paham istilah-istilah di dunia maritim, jadi di kapal itu ada officer, ada engineer, dan ada ratings, itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu masinis yang bekerja di engine room, lalu deck officer itu sebagai mualim yang bekerja nanti di deck, dan ada rating itu sebagai anak buah kapal. Itu nanti dibagi menjadi tiga kategori. Jadi ada yang bekerja di kamar mesin, ada yang bekerja di deck, ada juga yang bekerja di gali atau dapur sebagai juru masak atau sebagai steward atau pelayan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, karena di channel ini bukan hanya memberikan info-info seputar dunia maritim, juga saya akan memberikan tips-tips serta motivasi bagaimana caranya teman-teman nanti sukses di dunia maritim. Oke, kemarin ada yang komen dan ada juga yang kirim pesan ke saya untuk membahas bagaimana caranya untuk menjadi pelaut selain officer atau engineer. Jadi untuk menjadi ratings ya, anak buah kapal. Oke, saya jelaskan seperti yang tadi, itu dibagi menjadi tiga. Kemarin juga ada yang tanya, kalau dari IPA atau IPS, kadang yang dari IPA bisa, yang dari IPS tidak bisa untuk bekerja di atas kapal. Tidak semua ya, jadi sesuai pengalaman saya, kalau yang bekerja di gali itu biarpun dari IPA atau IPS pun itu masih bisa. Jadi sebagai juru masak atau koki, atau mungkin asisten cook, atau mungkin nanti menjadi steward sebagai pelayan di atas kapal untuk di dapur, itu bisa biarpun tidak dari jurusan IPA. Jadi memang dibagi jadi tiga ya teman-teman ya. Nah, secara garis besarnya tadi yang bekerja di atas deck biasanya memang dari SMA atau lulusan IPA. Kalau yang bekerja di engine room biasanya dari STM atau SMK mesin, otomotif, atau yang berhubungan dengan perkapalan. Kalau yang bekerja di dapur biasanya lulusan sekolah perhotelan atau kursus memasak atau tata boga yang ada hubungannya dengan masakan dan housekeeping. Jadi tidak semua harus lulusan dari IPA. Jadi kemarin ada juga yang kirim pesan di Facebook ke saya. Jadi bagaimana step-stepnya kalau dari dasar mau menjadi pelaut. Jadi step-step awal untuk menjadi pelaut ratings atau anak buah kapal. Jadi stepnya hampir sama juga dengan officer. Jadi yang pertama, nomor satu, teman-teman harus nanti teman-teman bisa mempersiapkan dokumen-dokumennya seperti buku pelaut, paspor, sertifikat keahlian seperti BST, CRB, AFN, dan yang lain-lain yang diperlukan oleh perusahaan teman-teman masing-masing. Jadi sertifikatnya sesuai dengan kapal yang akan dinaiki. Jadi teman-teman nanti dipersiapkan dulu sertifikatnya, buku pelautnya, dan paspornya. Baru setelah itu melamar ke perusahaan yang teman-teman tuju. Nah, setelah itu nanti di sana akan ada proses seperti tes, interview, dan medical. Setelah teman-teman melewati itu semua, nanti biasanya kalau untuk yang belum ada pengalaman di atas kapal, biasanya ada training dulu. Nah, itu tergantung dari perusahaannya nanti. Setelah training baru nanti ditempatkan di atas kapal sebagai mungkin klasi dulu, ordinary seaman ya.
Jadi dimulai dari bawah, nanti step-stepnya, nanti baru nanti dipromot mungkin jadi jurumudi, jadi bosun, atau nanti akan naik terus sampai teman-teman juga sebenarnya dari rating pun teman-teman juga ada kesempatan untuk menjadi officer. Nanti kalau sudah di atas kapal konditnya bagus, cara kerjanya bagus, nanti teman-teman ada kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mengambil sekolah untuk nautika atau teknika. Jadi tergantung dari teman-teman ya. Jadi bisa meneruskan ke jenjang officer, jadi bisa naik menjadi officer di atas kapal. Oke ya, tips penting juga kali ini saya kasih bocoran buat teman-teman. Biasakan kalau masih belum ada pengalaman, tanyalah dengan orang yang sudah pada pelaut yang sudah terlebih dahulu punya pengalaman di atas kapal. Jadi nanti ada bayangan dan teman-teman itu bisa memperkirakan nanti di atas kapal kerjanya seperti apa. Jadi kalau saya perhatikan rata-rata kalau teman-teman yang masih satu umuran 25 biasanya senangnya berkumpul sama teman-temannya yang seumuran. Itu boleh, tapi lebih baik kalau nanti mencari teman yang sudah ada pengalaman di atas kapal, karena itu akan sangat membantu untuk teman-teman yang non pengalaman supaya bisa belajar. Nanti adaptasinya juga di atas kapal akan lebih cepat. Oke, yang tips yang berikutnya, hindari orang-orang yang menjatuhkan semangat teman-teman. Jadi teman-teman nanti pilih ya. Teman itu kalau saya kategorikan secara pribadi, saya kategorikan menjadi 3, yaitu 1 buddy friend, 2 best friend, yang ketiga ini mentoring friend. Jadi akan saya kasih tahu nanti satu-satu bagaimana memilah-milah 3 yang saya sebutkan tadi. Oke, yang nomor 1 buddy friend adalah teman yang bisa kita ajak senang-senang, happy-happy, jalan bareng, atau teman sepermainan lah. Jadi teman sepermainan ini kita boleh berteman dengan siapa saja. Jadi tidak pilih-pilih. Teman sepermainan untuk buddy friend ya, itu boleh siapa saja. Yang kedua yaitu best friend. Best friend ini adalah saringan dari buddy friend yang tadi saya sebutkan. Jadi best friend ini akan ada selalu di dekat kamu, akan support kamu, juga akan memberikan semangat, dan mereka ini yang mendukung kamu saat kamu mungkin dalam posisi tidak stabil atau mungkin dalam posisi down. Jadi best friend itu saringan dari buddy friend. Jadi sudah 2 ya, buddy friend sudah ada, best friend sudah ada. Yang paling penting adalah yang ketiga ini, yaitu mentoring friend. Mentoring friend maksudnya teman-teman harus betul-betul memilih orang yang bisa mensupport teman-teman dan menunjukkan jalan ke arah goal yang teman-teman punya. Jadi kalau teman-teman maunya jadi pelaut, cari orang yang memang pelaut dan dia mendukung teman-teman secara positif, dan dia bisa mengarahkan teman-teman ke goals yang teman-teman tuju yang saya bilang tadi. Jadi kalau mau jadi pelaut, cari yang betul-betul pelaut dan yang selalu memberikan motivasi-motivasi positif, terus memberikan semangat, dan dia bisa menunjukkan atau memberi arahan-arahan supaya nanti teman-teman bisa mudah untuk beradaptasi di atas kapal. Jadi untuk yang terakhir ini teman-teman memang harus betul-betul hati-hati, karena dari mentoring friend ini kita akan mulai meniru secara tidak langsung menjadi blueprint untuk teman-teman sekalian. Jadi tips dari saya, buddy friend boleh siapa aja, best friend nanti akan tersaring sendiri dari buddy friend. Teman yang baik tidak akan meninggalkan dalam kondisi apapun. Oke, setelah yang itu, yang ketiga adalah mentoring friend. Jadi mentoring friend ini kita yang harus memilih. Jadi kita mau menjadi seperti apa, kita cari orangnya dulu. Kalau belum
dapat yang terbaik, cari yang nomor 2. Kalau nomor 2 belum ada, nomor 3. Pokoknya yang menurut teman-teman itu bisa dijadikan acuan untuk langkah teman-teman mencapai goals yang teman-teman cita-citakan tadi. Oke, jadi kalau teman-teman sebagai pelaut, pemula, atau yang non pengalaman, selain dokumennya yang harus disiapkan tadi, Seaman's Book, buku pelaut ya, paspor, lalu dokumen-dokumen yang mendukung teman-teman untuk bekerja di kapal nanti sesuai dengan permintaan perusahaan, teman-teman juga harus menjalani seleksi nanti di perusahaan. Setelah itu baru nanti setelah itu mengikuti training atau nanti ditempatkan di atas kapal sebagai junior dulu. Baik, dari 5 itu, untuk teman-teman yang baru jangan lupa untuk memilih teman yang menjadi mentoring friend. Itu akan sangat berpengaruh untuk teman-teman sekalian. Baik, saya ucapkan terima kasih buat yang berikan komentar dan yang sudah bertanya. Nanti kedepannya saya akan juga memberikan tips bagaimana untuk upgrade dari NT3 ke NT2, dari NT2 ke NT1. Nanti akan saya berikan tips, karena kalau untuk sekolahnya teman-teman bisa lakukan di tempat pendidikan masing-masing, tapi untuk caranya nanti di situ akan saya uraikan bagaimana untuk menyiapkan dananya, bagaimana untuk persiapan dari seat time-nya, bagaimana juga untuk menentukan budget selama sekolahnya, karena biasanya pelaut yang sedang bersekolah atau upgrading license untuk menaikkan ijazahnya, bukan masalah di biaya sekolah, bukan masalah di biaya hidup, tapi masalahnya di gaya hidupnya. Dan itu yang menyedot keuangan teman-teman paling besar, gaya hidup. Nanti akan saya uraikan satu-satu di video saya berikutnya. Jadi teman-teman juga boleh tonton video-video saya yang direkomendasikan oleh YouTube. Ada juga tombol YouTube di bawah sini, teman-teman boleh tekan. Kalau video ini bermanfaat, teman-teman boleh share untuk teman-teman pelaut yang lain. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar-komentar positif teman-teman. Yang mau bertanya silakan, akan saya gunakan nanti untuk pembahasan video saya yang selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. See you on the top.